Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Haja Siti Hikmah SPD MSI dan juga teman-teman Psikologi 4D. Perkenalkan, saya Nida Halisa dengan NIM 20070161661. Izin mempresentasikan tentang kajian sosial anak dan remaja berkebutuhan khusus. Sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa itu sosial, apa itu anak remaja berkebutuhan khusus, dan juga klasifikasinya. Pengertian sosial, menurut Paul Ernst, arti kata sosial adalah sejumlah manusia secara individu yang terlibat dalam berbagai kegiatan bersama. Lalu pengertian ARBK adalah definisi yang sangat luas, mencakup anak-anak yang memiliki cacat fisik atau kemampuan IQ rendah, serta anak dengan permasalahan yang sangat kompleks sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan. Klasifikasi ARBK. Menurut IDEA atau Individuals with Disabilities Education Act Amendments yang dibuat pada tahun 1997 dan ditinjau kembali pada tahun 2004, klasifikasi dari anak berkebutuhan khusus adalah: yang pertama, ada anak dengan gangguan fisik seperti tunanetra, tunarungu, dan juga tunadaksa. Lalu ada anak dengan gangguan emosi dan perilaku seperti tunalaras, tunawicara, dan hiperaktif. Lalu yang terakhir ada anak dengan gangguan intelektual seperti tunagrahita, anak lamban belajar atau slow learner, anak berbakat, autisme, dan juga indigo. Kajian sosial anak dan remaja tunanetra. Kajian sosial dapat berarti sejauh mana anak menguasai seperangkat keterampilan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan lingkungannya. Bagi anak tunanetra, menguasai perilaku ini bukanlah hal yang mudah. Hambatan tersebut terutama muncul akibat langsung maupun tidak langsung dari ketunanetraannya. Kurangnya motivasi, ketakutan menghadapi lingkungan yang luas dan baru, perasaan-perasaan rendah diri, malu, sikap-sikap penolakan dari masyarakat, serta keterbatasan untuk belajar pola-pola perilaku yang diterima melalui proses imitasi dan identifikasi bisa menyebabkan perkembangan sosial yang terhambat. Pengalaman sosial tidak menyenangkan pada anak tunanetra di usia dini yang mengalami penolakan dapat terbawa hingga ia dewasa, di mana perilakunya seperti menghindar, menolak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, atau memiliki pandangan yang negatif terhadap orang lain akhirnya muncul. Oleh karena itu, keluarga menjadi salah satu faktor penting untuk menumbuhkan kemampuan sosialisasi anak tunanetra di usia dini. Kajian sosial anak dan remaja tunarungu dan juga tunawicara. Masa sosialisasi yang sesungguhnya di mana anak mulai berinteraksi dengan masyarakat di luar keluarga biasanya dimulai saat anak mulai memasuki usia sekolah. Pada masa ini anak juga dihadapkan pada aturan dan disiplin serta penghargaan terhadap orang lain. Masa transisi dari lingkungan rumah ke sekolah seringkali menimbulkan masalah pada anak, termasuk anak tunanetra dan tunawicara. Bagi anak tunanetra dan tunawicara, memasuki sekolah atau lingkungan yang baru merupakan saat yang kritis, di mana ia dapat merasakan perbedaan antara dirinya dengan orang lain yang mengundang reaksi tertentu yang mungkin menyenangkan atau sebaliknya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial anak tunanetra dan tunawicara sangat bergantung pada penerimaan dan perlakuan lingkungannya terhadap dirinya, terutama lingkungan keluarga. Kajian sosial anak dan remaja tunadaksa. Kehidupan sosial anak tunadaksa bermula dari konsep diri anak yang merasa dirinya cacat, tidak berguna, dan menjadi beban orang lain yang mengakibatkan mereka malas belajar, bermain, dan perilaku salah lainnya. Kehadiran anak cacat yang tidak diterima oleh orang tua dan disingkirkan dari masyarakat akan merusak perkembangan pribadi anak. Kegiatan jasmani yang tidak dapat dilakukan oleh anak tunadaksa dapat mengakibatkan timbulnya problem emosi seperti mudah tersinggung, mudah marah, rendah diri, kurang dapat bergaul, pemalu, menyendiri, dan frustasi. Problem emosi seperti itu banyak ditemukan pada anak tunadaksa dengan gangguan sistem serebral. Oleh sebab itu, tidak jarang dari mereka tidak memiliki rasa percaya diri dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Kajian sosial anak dan remaja tunalaras. Anak dan remaja tunalaras memiliki kehidupan sosial yang kurang baik. Dalam berinteraksi sosial, mereka cenderung cuek, mau menang sendiri, dan belum mampu mengkondisikan emosi mereka, sehingga perlu diberi kegiatan penunjang untuk mengembangkan interaksi sosial. Kajian sosial anak dan remaja hiperaktif. Interaksi sosial yang dilakukan anak berkebutuhan khusus dengan jenis hiperaktif dilakukan melalui kontak sosial dan komunikasi. Anak hiperaktif mampu melakukan kontak sosial baik secara fisik maupun non-fisik.
Hal ini dilakukan dalam proses pertemanan dan kerjasama. Dalam berkomunikasi, anak hiperaktif bisa dikatakan cukup baik. Ia mampu berkomunikasi dengan orang di sekitarnya, akan tetapi tidak dapat dipungkiri ketika gangguan konsentrasi menyerangnya, maka kontak sosial dan komunikasi menjadi terganggu atau terhambat. Hal ini mengakibatkan tidak tersampainya pesan komunikasi, dan di saat menjadi objek komunikasi mengakibatkan anak hiperaktif tidak merespon terhadap stimulus yang diberikan. Kajian sosial anak dan remaja tunagrahita. Keterampilan sosial anak tunagrahita cenderung tertutup, sehingga dibutuhkan dukungan dari orang-orang sekitarnya untuk membuat anak dapat bersosialisasi dengan lebih baik, terutama dukungan teman sebaya saat bersosialisasi di sekolah. Kajian sosial anak dan remaja lamban belajar atau slow learner. Secara sosial, anak lamban belajar mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan pertemanan. Mereka cenderung pemalu, pasif, dan menarik diri dari lingkungannya. Mereka juga lebih senang bermain dengan anak yang lebih muda karena lebih mudah dalam berkomunikasi. Mereka merasa minder karena kemampuannya di bawah teman-temannya. Mereka membutuhkan bimbingan yang tepat untuk membantu menumbuhkan rasa percaya diri dan membantu dalam menjalin pertemanan sehingga dapat bergaul seperti anak-anak normal lainnya. Kajian sosial anak dan remaja berbakat atau gifted. Perilaku sosial anak berbakat meliputi daya semangat dan daya ingin tahu yang tinggi, menyukai hal-hal yang bersifat baru, dan tidak takut dalam mengambil resiko intuisi yang kuat, mempunyai ide-ide yang baru dan mudah diterima, serta tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Kajian sosial anak dan remaja autisme. Anak dan remaja autisme mengalami beberapa hambatan, di mana anak yang mengalami autisme akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Ia akan menghindar kontak mata dengan seseorang yang mengajaknya berbicara, tidak fokus atau mengalihkan pandangan, kesulitan dalam menggunakan sikap tubuh untuk berkomunikasi. Cenderung anak yang mengalami autisme ini lebih senang untuk menyendiri dan tidak tertarik untuk bermain bersama teman-temannya. Kajian sosial anak dan remaja indigo. Anak indigo seringkali tidak merasa cocok dengan anak seumuran dan lebih cocok dengan sesama indigo atau teman yang lebih dewasa. Anak indigo juga ada yang memperlihatkan kecenderungan ingin menarik diri berkumpul dengan orang lain, sehingga mereka dapat berdiam diri dengan berbagai pemikirannya. Anak indigo mendapat kesulitan dengan kedisiplinan otoritas, menolak mengikuti perintah, mudah bosan dengan pekerjaan rumah, dan mudah frustasi dengan sistem ritual. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.